Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak inginkah kita menjadi hamba yang dicintai Allah? Tentu saja ingin, bukan? Lantas, amalan-amalan apa saja yang dicintai Allah yang nantinya bisa mendapatkan cinta dari Allah? Mari kita simak bersama-sama. Amalan yang dicintai Allah yang pertama yaitu jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberikan manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah kalian pada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin selalu memikirkan agar bagaimana hidupnya itu bermanfaat. Misalnya, mukmin sejati yang mempunyai kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang mempunyai kelebihan ilmu, ia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga lebih, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Amalan yang kedua yaitu senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu adalah amalan yang besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan yang ketiga yaitu memberi makan orang miskin dan orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudara sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor. "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu di dunia tidak mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-44. Allah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah, karena akan membantu orang-orang yang kesusahan. Dan juga di balik sedekah itu terdapat hikmah yang luar biasa. Seperti kata Abdul Aziz bin Umayyah, "Sholat hanya mengantarkanmu hanya sampai setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya mengantarkanmu sampai ke depan pintu surga. Akan tetapi sedekah memasukkanmu ke dalam pintu surga." Amalan yang keempat yaitu membantu orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata pada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya." Maka kata Rasulullah tentang lelaki ini, "Pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, 'Aku lebih berhak kepadanya daripada engkau. Wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka.'" Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kelima yaitu membantu menyelesaikan masalah orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi apabila ada seseorang yang meminta bantuan kita dan kita mampu untuk membantu, itu merupakan amalan yang lebih utama untuk dilakukan. Seperti sabda Nabi pula, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari di mana kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Amalan yang keenam yaitu tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi aibnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara-saudaraku, marilah kita merenung sejenak, bercermin pada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi manusia yang berguna? Sudahkah kita menyenangkan hati saudara kita? Semoga kita semua dapat mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah dan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.